Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma abad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan iman sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna menyelesaikan tugas keterampilan berbicara. Saya atas nama Siti Zakila Aprilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Dan begitu pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah rela meneteskan keringatnya, bahkan rela meneteskan darahnya demi membela agama Islam yang kita cintai ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul racun. Apabila kita berbicara masalah racun atau mendengarnya, maka yang pasti timbul dalam pemikiran kita semua itu seperti racun rumput, racun tikus, racun hama, dan sejenisnya. Namun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu racun hati. Racun ini tidak ada dijual di sentral atau di toko-toko besar maupun di mal. Akan tetapi racun ini ada dalam anggota tubuh kita masing-masing. Maka kita perlu hati-hati dan waspada sebab dapat berfungsi kapan saja. Sedangkan kita telah ketahui bahwa racun itu sangat berbahaya karena dapat mematikan siapa saja. Dan apabila hati manusia sudah mati, bagikan pohon yang tak berbuah, dalam artian sudah tak berguna lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam diri manusia ada 3 anggota tubuh kita dapat berfungsi sebagai racun hati, dan dapat juga berfungsi sebagai penawar racun dari semua racun hati, dan dapat juga berfungsi sebagai penawar racun dari semua racun hati apabila kita mampu menjaga dengan baik, yaitu yang pertama, lidah. Lidah adalah satu nikmat yang terbesar dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan lidah sehingga kita dapat berbicara atau berkomunikasi, serta dapat merasakan lezatnya makanan, serta dapat membedakan mana pahit dan manis. Bahkan dengan lidah juga orang dapat meraih kesuksesan segala-galanya baik dunia maupun akhirat. Akan tetapi apabila lidah kita tidak dijaga dengan baik, hanya dipakai menghina orang atau menyakiti hati orang lain, maka lidah itu berfungsi sebagai racun hati. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkan diriku?" Rasulullah menjawab, "Amsiku alaika lisanaka." Jagalah lidahmu. Kemudian dijelaskan dalam hadis lain tentang pentingnya menjaga lidah. Wa hal yakutubun nasa finnari ala wajuhihim aw ala manahirihim illa hasaidul sinar. Artinya, tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat dari lidahnya. Yang kedua, mata. Mata adalah nikmat terindah yang ternilaikan dari apapun manusia miliki. Karena
Dengan mata kita dapat menyaksikan betapa indahnya dunia ini yang penuh dengan pemandangan yang beraneka ragam warnanya. Bahkan dengan mata dapat mempercantik manusia sehingga banyak orang rela membayar mulai dari puluhan rupiah sampai ratusan juta rupiah demi untuk menormalkan matanya. Namun sebaliknya, mata juga dapat menyebabkan orang menjadi iri hati terhadap orang lain karena dia tidak mau melihat orang lain senang dan bahagia. Sehingga timbullah kecemburuan sosial. Tetangganya beli kipas angin, dia yang berputar. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli setrika, dia yang kepanasan. Sehingga semua amal kebaikannya akan habis satu persatu. Bagaikan pohon yang rindang, terkena racun daunnya akan berguguran satu persatu hingga habis. Batangnya pun akan mati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-hasadu ta'kulu hasanatihi ka takulu naril khatadi. Sesungguhnya iri hati memakan amal kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering. Yang terakhir adalah telinga. Telinga adalah bagian anggota tubuh kita yang begitu indah. Namun di balik keindahannya ada racunnya apabila kita tidak mampu mengontrol dengan baik. Karena kadang terjadi di antara kita manusia, apakah kita sadari ataupun tidak disadari mendengar berita yang tak jelas belum tentu kebenarannya. Lalu disebarkan seakan-akan berita itu jelas dan benar, sehingga menyebabkan perselisihan, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Wa'udzubillah min dzalik. Sekian yang sempat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menjaga lidah kita, mata kita, telinga kita, agar hati kita tetap bersih, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir akhirat nanti tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali dirinya sendiri dengan hati yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.